Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, sedikitnya ada 6 menteri dan 1 wakil menteri yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi. Kini setelah kurang dari 2 minggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, ternyata jumlah mantan menteri di era Jokowi yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi bertambah menjadi 7 orang. Siapa dan apa kasus korupsi yang menjerat mereka? Redaksi SinarHarapan.co mencoba merangkum daftar 7 menteri di era Jokowi yang ditetapkan sebagai tersangka ditahan karena terjerat kasus korupsi. Berikut daftarnya. 7. Idrus Marham. Mantan Sekjen Partai Golkar yang dipercaya Jokowi sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Kerja menggantikan Hovifah Indar Parawansa yang mundur karena ikut kontestasi Pilkada Jatim 2018 ini, hanya merasakan jabatan sebagai menteri selama 7 bulan. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka korupsi. Idrus diduga menerima suap terkait proyek pembangkit listrik 35.000 MW bersama dengan anggota DPR RI Eni Maulani Saragih. Penetapannya sebagai tersangka merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Eni Maulani sebelumnya. Idrus diduga telah menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama dengan EMS sebesar $1,5 juta dari pengusaha Johannes Koco. Setelah diketahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Idrus langsung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Idrus menjadi Menteri Kabinet Kerja pertama yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Pada Selasa, 23 April 2019 Idrus Marham akhirnya divonis 3 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Idrus dinilai secara sah dan membuktikan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP. Hukuman bagi Idrus Marham diperberat menjadi 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsidiar 3 bulan kurungan pada sidang di tingkat banding. Namun, ia kemudian mendapat pengurangan hukuman setelah Mahkamah Agung, MA, mengabulkan kasasi yang diajukan pengacara Idrus Marham. Menurut putusan Hakim MA pada 2 Desember 2019 tersebut, Idrus dinilai bukan sebagai unsur penentu dalam kasus korupsi tersebut. Idrus Marham menghirup udara bebas pada 11 September 2020 lalu setelah menjalani 2 tahun mendekam di penjara. 6. Imam Nahrawi. Mantan Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Imam Nahrawi yang dipercaya Jokowi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, pada Kabinet Kerja, tercatat sebagai Menteri kedua Jokowi yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 2019 terkait dana hibah Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, dan gratifikasi sebesar Rp8,3 miliar pada tahun 2018. Imam Nahrawi dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Meski baru dinyatakan bebas murni pada 5 Juli 2027 mendatang, namun Imam dinyatakan bebas bersyarat dan dapat menghirup udara bebas setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, Sukamiskin Bandung, Jawa Barat pada 1 Maret 2024 lalu. 5. Edi Prabowo. Politisi Partai Gerindra yang dipercaya Jokowi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di periode kedua pemerintahannya, tercatat sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju pertama yang berurusan dengan KPK. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap terkait izin benih lobster pada tahun 2020. Bersama 5 kader Partai Gerindra lainnya, Edi tertangkap tangan KPK saat pulang dari perjalanan dinas ke Amerika Serikat. Setelah menjalani persidangan, Edi divonis 5 tahun penjara, denda Rp400 juta subsidiar 6 bulan penjara, dan pencabutan hak pilih hingga 2 tahun. Meski demikian, Edi mulai menjalani masa pembebasan bersyarat pada 18 Agustus 2023. Edi Prabowo dianggap berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan pada 25 November 2020. 4. Juliari Batubara. Mantan Wakil Bendahara Umum PDI Perjuangan yang dipercaya Jokowi sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju menjadi Menteri Sosial kedua yang ditangkap selama era pemerintahan Jokowi. Pada 6 Desember 2020 dini hari, Juliari ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Juliari diduga menerima imbalan sebesar Rp10.000 untuk masing-masing paket bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Selain Juliari, terdapat 4 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka, baik dari pihak Kementerian Sosial maupun swasta, akibat melakukan korupsi dalam masa krisis sebagai dampak pandemi. Juliari terancam hukuman mati. Pada 9 Agustus 2021, Juliari meminta keringanan hakim dalam menjatuhkan vonis, serta mengklaim dampak dari vonis tersebut memberatkan keluarga dan anak-anaknya. Pada 23 Agustus 2021, Juliari mendapatkan vonis penjara selama 12 tahun dan membayar kerugian negara sebesar Rp14,5 miliar serta dicabut hak politiknya selama 4 tahun. 3. Johnny G. Plate.
Mantan Sekjen Partai Nasdem yang dipercaya Jokowi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, pada 17 Mei 2023. Johnny G. Plate langsung ditahan setelah diperiksa untuk ketiga kalinya di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta. Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, serta membayar uang pengganti kerugian negara 15,5 miliar rupiah dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat menyatakan Johnny G. Plate terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. 2. Syahrul Yassin Limpo. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan yang juga kader Partai Nasdem yang diangkat sebagai Menteri Pertanian oleh Jokowi pada awal pembentukan Kabinet Indonesia Maju ini, terjerat kasus korupsi terkait gratifikasi dan jual beli jabatan di Kementerian Pertanian. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 10 September 2024 memutuskan, memperberat vonis Syahrul Yassin Limpo, SYL, menjadi 12 tahun penjara, dari sebelumnya hanya 10 tahun penjara, karena terbukti melakukan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menambah hukuman denda terhadap SYL, yakni dari semula 300 juta rupiah subsidiar 4 bulan penjara menjadi sebesar 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan penjara. SYL tercatat sebagai menteri terakhir yang dipenjara selama era pemerintahan Presiden Jokowi. 1. Thomas Lembong. Mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM di era Kabinet Kerja ini menambah daftar menteri-menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong, TTL, atau Tom Lembong, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula periode 2015 hingga 2023 di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024, malam, mengatakan bahwa Tom Lembong merupakan salah satu dari 2 saksi yang ditetapkan sebagai tersangka. Pertama adalah TTL selaku Menteri Perdagangan, Mendak, periode 2015-2016, kata Qohar. Menurut dia, tersangka kedua berinisial CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, periode 2015-2016. Qohar menjelaskan keterlibatan Tom Lembong dalam kasus tersebut bermula ketika pada tahun 2015, dalam rapat koordinasi antar kementerian disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu impor gula. Namun, pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Menda pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP. Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih, ucapnya. Padahal, kata dia, berdasarkan peraturan disebutkan bahwa yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih adalah badan usaha milik negara, BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri, ujarnya. Sedangkan keterlibatan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016 dalam kasus ini adalah ketika pada tahun 2015, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang pembahasannya terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada tahun 2016. Qohar menjelaskan bahwa CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Seharusnya, kata dia, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Akan tetapi, yang diimpor adalah gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi. Setelah itu, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, gula tersebut dijual oleh 8 perusahaan tersebut dengan harga Rp16.000 yang lebih tinggi di atas HET saat itu, yaitu sebesar Rp13.000. PT PPI mendapatkan fee, upah, dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram, ucapnya. Atas perbuatan keduanya, negara dirugikan sekitar Rp400 miliar.
Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Yungto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 Yungto UU nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Guna kebutuhan penyelidikan, kedua tersangka tersebut ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Tom Lembong Irit bicara ketika dirinya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula periode 2015 hingga 2016 oleh Kejaksaan Agung. Dalam pernyataan singkatnya kepada awak media ketika digiring ke mobil tahanan, Tom mengaku menyerahkan proses ini kepada Tuhan. "Saya menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," ujarnya. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.